Hai sahabat SOW, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan sharing saya mengenai mental pemenang, bagian yang kedua, dimana ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya, mental pemenang bagian yang pertama. Saya akan langsung saja berkata kepada Anda bahwa kekuatan mental seseorang ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, beberapa faktor itu adalah: pertama, keturunan atau gen, itu sudah pasti. Yang kedua, kepribadian. Beberapa orang memiliki jenis kepribadian yang memang membuat mereka bisa berperilaku dengan lebih positif dibanding yang lainnya, terlepas dari apapun keadaan yang mereka hadapi. Faktor yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia berpikir tentang dirinya sendiri, tentang orang lain, dan dunia di sekitarnya secara keseluruhan. Secara umum, saya akan berbagi kepada Anda kali ini, sahabat SOW semua, bahwa kekuatan mental ini bisa dipelajari. Pikiran Anda bekerja, perasaan Anda bekerja, dan perilaku Anda bekerja, itu merupakan suatu jalinan atau keterkaitan. Semuanya ini bisa dikatakan merupakan suatu hal yang membuat Anda secara otomatis berperilaku berdasarkan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan. Dan itu bekerja secara bersamaan. Approach-nya seperti ini. Orang sering bilang thoughts atau pikiran dapat mengidentifikasi pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal dan menggantinya dengan pemikiran-pemikiran lain yang lebih masuk akal, yang lebih rasional. Emotion atau feeling dapat dikontrol sehingga kita tidak dikontrol oleh emosi, melainkan emosi yang kita kendalikan. Yang berikutnya, perilaku atau behaviors dapat dibentuk dan dibangun untuk tetap positif meskipun situasi atau lingkungan Anda tidak mendukung. Contoh saja begini, orang sering bilang dan kita sering dengar, think positif, berpikir positif dong, optimis dong. Tapi sebenarnya itu tidak cukup untuk membuat Anda mengeluarkan potensi Anda yang sesungguhnya. Nah, satu contoh lagi saya bagikan kepada Anda. Bagaimana kaitan antara pikiran, feeling, behavior ini merupakan satu keterkaitan. Coba Anda pikirkan sejenak, bagaimana perilaku Anda ketika Anda benar-benar marah sekali. Biasanya orang yang sedang marah banget itu cenderung mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, dan mengeluarkan tindakan-tindakan yang pada akhirnya akan dia sesali juga. Nah, seperti itu. Karena Anda bertindak berdasarkan emosi, bukan logika. Tapi menentukan pilihan hanya berdasarkan logika saja pun itu tidak akan membuat Anda menghasilkan keputusan yang terbaik. Jadi pikiran dan perasaan kita saling terkait dan bekerja bersamaan mengontrol tubuh kita. Jadi sahabat SOW, memiliki mental pemenang yang kuat pun bukan artinya seperti ini. Anda harus bertingkah laku seperti seorang jagoan di film-film action. Memiliki mental yang kuat artinya Anda bertindak berdasarkan values atau nilai-nilai diri Anda. Memiliki mental yang kuat juga bukan bertindak
mengabaikan perasaan atau Anda nggak mau terlihat terbawa emosi dan lain sebagainya, melainkan bisa memahami dan menyadari apa yang memicu dan mempengaruhi emosi Anda, kemudian mengerti bagaimana emosi Anda dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran Anda, mempengaruhi tindakan Anda. Bukan juga kemudian Anda memperlakukan tubuh Anda seperti mesin yang nggak perlu istirahat begitu, terus bekerja dan lain sebagainya. Tubuh Anda juga perlu cukup istirahat untuk dapat bekerja dengan produktif, menghasilkan pekerjaan dengan maksimal. Bukan juga memiliki mental yang kuat itu artinya Anda nggak butuh pertolongan dari orang lain. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang dapat hidup sendirian. Memiliki mental yang kuat juga bukan artinya sekedar positive thinking, melainkan mampu berpikir secara rasional dan realistik. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda bangun untuk memiliki mental pemenang dalam diri Anda. Yang pertama adalah jangan mengasihani diri sendiri. Pahami bahwa Anda bukanlah orang yang tidak dapat gagal, tapi Anda bukan korban, melainkan Anda dapat bangkit lagi dan mengatasi segala tantangan, dan akhirnya Anda dapat menjadi pemenang. Kebiasaan yang kedua adalah belajar mengendalikan diri dalam segala keadaan. Jangan biarkan kondisi atau situasi yang tidak menyenangkan Anda atau merugikan Anda mengambil keuntungan atas Anda, terutama mengambil kendali atas Anda. Contohnya apa? Mengambil kendali waktu tidur Anda, mengambil kendali nafsu makan Anda, mengambil kendali kebahagiaan Anda, kesehatan Anda, dan lain sebagainya. Jadi biasakan untuk selalu berpikir dahulu sebelum Anda bertindak ataupun berkata-kata. Kemudian kebiasaan untuk memiliki mental yang kuat juga bisa Anda lakukan begini. Selalu siap untuk melakukan perubahan. Latih diri Anda untuk selalu siap melakukan perubahan. Jangan mau nyaman. Yang berikutnya adalah fokus hanya kepada hal-hal yang dapat Anda kontrol, yang dapat Anda kuasai. Dan kemudian jangan selalu khawatir untuk hanya mementingkan atau menyenangkan orang lain saja. Jika Anda memiliki emosi yang sehat, maka orang lain di sekitar Anda juga akan mengalami dampak dari emosi Anda. Anda senang, mereka pun senang. Kemudian jangan takut mengambil risiko. Belajarlah menghitung segala faktor dan risiko dan benefit yang ada dari setiap keputusan Anda. Yang terakhir yang saya dapat bagikan mengenai kebiasaan membangun mental pemenang adalah tinggalkan masa lalu, jangan diam di sana, fokus kepada tujuan Anda dan apa yang ingin Anda capai di tahun 2020 ini. Saya berharap apa yang saya bagikan ini dapat membantu Anda mengatasi segala tantangan, membangun diri Anda memiliki mental pemenang yang kuat, dan saya harap Anda bisa sukses di tahun 2020 ini. Kita berjumpa lagi dalam video saya yang berikutnya. Silakan Anda subscribe dan berikan komentar Anda, pertanyaan Anda, atau apapun juga pendapat Anda mengenai video ini. Dan jangan lupa kunjungi website kami www.seedsofwealth.co.id. Sampai jumpa dan terima kasih.